Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dari saya. Dan perkenalkan, nama saya Ali Anggoro. Saya seorang pensiunan konsultan AIA yang sudah bergabung sejak tahun 2020 hingga saat ini. Nah, di materi siang hari ini saya akan membawakan tema dengan judul Life Insurance Business di Indonesia. Wow. Oke, kita langsung ke pokok bahasannya. Ya, sebelum saya melanjutkan secara lebih jauh, di sini saya akan membahas tentang definisi asuransi jiwa. Apa sih artinya? Asuransi jiwa adalah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi di mana perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang pertanggungan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Dan sejak pada tahun 2023 terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Jadi sudah cukup sangat banyak sekali ya perusahaan-perusahaan asuransi yang tersebar di Indonesia. Mungkin salah satunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Contohnya seperti PT AIA Financial, Prudential, AXA, Manulife, Allianz, dan lain-lain. Masih banyak lagi dianya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, jenis asuransi jiwa. Ada beberapa jenis asuransi jiwa yang mungkin Bapak Ibu harus pahami ya. Jadi, ada yang namanya term life. Term life itu adalah asuransi jiwa yang berjangka, memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 20 tahun, ataupun 30 tahun. Jika pemegang polis meninggal dunia dalam periode tersebut, ahli waris akan menerima uang pertanggungannya. Nah, yang kedua adalah full life. Full life adalah asuransi jiwa seumur hidup, menyediakan perlindungan seumur hidup. Premi biasanya jauh lebih tinggi, tetapi memberikan manfaat seumur hidup juga dan nilai tunai yang bisa dicairkan. Dan yang ketiga adalah endorsement. Endorsement itu adalah menggabungkan manfaat perlindungan jiwa dan tabungan. Polis ini memberikan uang pertanggungan jika pemegang polis meninggal dunia dalam periode tertentu, dan juga memberikan nilai tunai jika pemegang polis masih hidup pada akhir periode tersebut. Namun, asuransi jiwa dibagi dua kategori. Yang pertama ada unit link, yang kedua ada tradisional. Nah, apa sih unit link? Unit link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan nilai investasi. Sedangkan tradisional asuransi murni yang tidak ada unsur sama sekali nilai investasinya. Nah, jadi berbeda ya Bapak Ibu, ada dua kategori untuk masalah asuransi, tradisional dan unit link. Ya, kita akan membahas tentang perkembangan kondisi asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Dari data OJK, itu menunjukkan bahwa tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada tahun 2021 baru mencapai 3,18%, yang terdiri dari penetrasi asuransi sosial sebesar 1,45%, asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,47%, dan sisanya asuransi wajib. Dikutip di 2 Maret 2023. Sedangkan peranan asuransi di masa sekarang itu apa saja Bapak Ibu? Nah, tentunya banyak sekali ya peranan asuransi untuk di masa yang akan datang. Berfungsi untuk meminimalisir, mengantisipasi dampak finansial dan resiko kehidupan yang akan terjadi di masa depan ataupun kapan saja tadi. Nah, misalnya resiko kehilangan pekerjaan, resiko kehilangan sumber penghasilan, resiko kesehatan, maupun resiko yang berkaitan dengan hobi yang kita sukai. Gitu. Misalnya kita hobinya seperti climbing ataupun arung jeram, itu hobi-hobi yang sangat penuh dengan resiko. Nah, dari hasil data CNBC Indonesia, berapa persen sih orang Indonesia yang sudah memiliki asuransi jiwa? Ternyata jumlah kepemilikan asuransi di tengah masyarakat disebut baru 2,75% atau sekitar 7,5 juta dari total penduduk Indonesia. Itu dikutip di tanggal 23 November 2023. Ya, hasil kesimpulan dari hasil perkembangan asuransi jiwa yang terjadi saat ini di Indonesia itu sangat positif. Masih banyak peluang bagi para pelaku perusahaan asuransi untuk melakukan bisnis proteksi
mengingat masyarakat Indonesia baru 2,75% yang memiliki asuransi jiwa. Melakukan edukasi betapa pentingnya proteksi. Dari saya, terima kasih. Selamat pagi.